Halo guys, selamat datang di konten pertama kami. Tapi sebelum kita mulai, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang nih. Makanya kita kenalan dulu nih sama mahasiswi-mahasiswi cantik dari Ilmu Komunikasi Telkom University. Sini ada Firna. Hai dulu dong. Hai. Ada Ezra. Halo Ibu. Ada Fiona. Halo. Ada Destira. Hai guys. Ada Sheryl. Dan saya sendiri, Terry Marcella, yang akan menemani kalian sampai video ini selesai. Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Jadi langsung aja kita panggilin. Halo Bu Wita. Halo Ibu. Halo Ibu. Pagi. Boleh dong kenalan singkatnya Bu. Dan semua orang tahu nih. Oh, pengenalan singkatnya. Oke. Nama saya Niputu Nurwita. Jadi kalau udah ada kata putu pada kenal semua ya. Dari mana? Dari Aceh. Bali. Bali dong. Ya, betul. Dari Bali. Nah, saya biasanya dipanggil Ibu Wita ya. Kalau di kampus saya biasa dipanggil Ibu Wita. Nah, kemudian kalau di semester ini ada berapa yang saya ampu di Ikom tentunya, dan kemudian kalau di beda-beda ya, semester ganjil, semester genap, kadang mata kuliahnya beda-beda. Tapi semuanya berkaitan dengan ilmu komunikasi. Oke Terry, itu aja deh kayaknya. Nggak panjang lebar Ter. Oke deh Bu. Oke, daripada lama-lama mending kita langsung aja kali ya masuk ke inti acara kita, yang mana kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang konflik antar budaya. Kira-kira siapa dulu nih dari antara kalian yang mau nanya ke Bu Wita nih? Iya, kayak ujian ya, ditanya-tanya ya. Oke, baik. Aku mau nanya duluan dong, boleh gak? Oke deh, Sheryl silakan. Oke Ibu Wita, aku Ya, mau Sheryl. bertanya nih Bu. Hmm. Ibu pernah gak sih kayak ngeliat atau mungkin bahkan Ibu pernah mengalami sendiri gitu konflik antar budaya mungkin di sekitar atau di lingkungan Ibu? Oke, baik Sheryl, terima kasih ya. Jadi ini kalau kita bercerita masalah budaya gitu ya, Indonesia itu kan sebenarnya budayanya beragam, sangat beragam. Kita itu terdiri dari banyak sekali kebudayaan ya. Karena apa? Karena kita ada banyak sekali ras, suku, adat istiadat, bahkan agama yang akan berbeda gitu ya. Semua itu istilahnya adalah makanya disebut Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau kita melihat konflik dulu ya. Konflik itu kan terjadi karena adanya suatu perbedaan. Dasarnya seperti itu, adanya suatu perbedaan. Sehingga kalau kita lihat, jangankan kita bicara tentang budaya yang berbeda, kita dalam satu budaya aja seringkali ada konflik gitu ya. Contoh kalian sama teman kalian aja, itu kan sering banget tuh ada konflik di antara kalian. Nah, contoh paling gampang kalau misalkan di sekitar saya gitu ya, konflik antar budaya. Kalau misalkan saya lihat kan, kalau misalkan penduduk Bali gitu ya, saya pakainya ini nggak apa-apa ya, ada biar gampang saya kasih contohnya. Penduduk Bali itu dulunya tuh transmigrannya tuh kemana-mana. Ada yang ke Lampung, ada yang ke Sulawesi, ada yang ke Kalimantan dan sebagainya. Makanya di setiap pulau itu pasti ada kampung Bali. Kalau kalian mungkin kalau ke Bali ada istilahnya kampung Islam, kayak gitu kan banyak ya. Nah, itu sering sekali kalau misalkan di Lampung ya, saya kasih contoh di Lampung itu tuh ada kampung Bali 1. Itu sering sekali, bahkan kemarin itu sempat terjadi konflik antara yang memang mungkin penduduk Lampung yang mungkin beragama Muslim gitu ya, dan juga yang istilahnya penduduk di kampung Bali yang merupakan transmigran dari Bali dan sudah itu terus kemudian terjadi konflik. Masalahnya sangat-sangat simpel misalkan ya. Kalau kita sekarang kan kayak contoh gini misalkan, kalian punya pacar di kampung sebelah. Kampung sebelah itu istilahnya adalah udah beda tuh budayanya. Misalkan dari kampung Jawa gitu. Pacar saya di kampung Jawa, saya di kampung Bali. Masalahnya dimulai dari situ. Jadi konflik itu kadang dimulai dari sesuatu yang sangat kecil. Intinya kalau sudah ada perbedaan pasti seperti itu. Ya, nah itu saya kasih contohnya hal simpel aja. Sebenarnya itu konfliknya sangat besar. Jadi dimulai dari hal kecil yang mungkin saya tidak bicarakan gitu ya. Kemudian berlanjut biasanya kan ngaruhnya ke gitu ya. Dari awalnya dari geng naik lagi ke atas, naik lagi sampai kampung jadi regional, bahkan kadang menyebutnya tuh sudah antar pulau. Kadang seperti itu. Gitu ya Sheryl? Baik Ibu, terima kasih. Oke. Aku mau nanya dikit sih Ibu.
Iya, Ter. Misalnya kita kan belajar manajemen komunikasi ya sama ibu ya. Iya. Apa namanya, udah nggak asing sama yang namanya kayak di kelompok, istilahnya di lingkungan kerja gitu ya kita belajar. Betul. Kalau misalnya di lingkungan kantoran gitu, ada nggak sih ada kemungkinan buat terjadi kayak konflik budaya gitu, Bu? Oke, Terry, makasih. Kemarin kita udah belajar mankom ya. Mungkin ini emang mirip-mirip. Kenapa? Karena kita belajarnya pasti ada budaya, pasti ada budaya gitu ya. Di lingkungan kerja, di lingkungan biasa pun ada. Nah, kalau di lingkungan kerja kalian belajar tentang kelompok kemarin ya. Jadi kalau berbicara masalah di lingkungan kerja itu jangan salah, kita pun terkadang membentuk suatu kelompok. Nanti kalau kalian magang deh, kalian akan melihat gimana sih kalau di kantor-kantor itu kadang walaupun nih orang itu istilahnya sudah datang ya, misalkan saya dari Bali, udah datang ke Bandung, ujung-ujungnya kalau ketemu sama orang Bali, ngumpulnya sama orang Bali. Kenapa? Karena ngerasanya senasib, terus ngerasanya satu visi, satu misi, jadi istilahnya seperti itu. Nah sekarang kalau misalkan itu kayak saya ceritanya sama kayak tadi, nggak jauh beda sebenarnya di lingkungan organisasi sama di lingkungan biasa. Apalagi kalau organisasi itu kan sebenarnya lebih teratur ya. Karena apa? Karena ada SOP, ada aturan di situ. Itu yang melandasi setiap orang bertindak di dalam lingkungan organisasi. Nah sekarang mereka itu bikin konfliknya kalau misalkan berkaitan sama pribadi antar kelompok, biasanya konflik itu dilakukan di luar lingkungan kerja. Kenapa? Karena biasanya kalau lingkungan kerja itu akan berpengaruh sama prestasi mereka. Jadi cari aman, mereka keluar kadang konflik. Makanya kalian kan lihat ya beberapa apa namanya cerita-cerita sekarang kan istilahnya sedikit viral, naik udah jadi masalah satu Indonesia gitu kan ya. Nah kayak ibaratnya seperti itu. Contoh aja sederhana gini, kayak misalkan saya kasih sederhana ya, di lingkungan kerja itu kan masalah itu ada banyak. Masalah yang pribadi, individu, mungkin kalian belajar ya antar individu, ada antar kelompok, ada individu dengan kelompok ataupun dan sebagainya ya, mudah ada untuk organisasi. Nah, itulah sebenarnya kalau kita cerita tentang konflik itu, kalau antar budaya yang dibawa ke lingkungan kerja itu sangat bisa terjadi. Kenapa? Karena sama aja kayak kalian nanti ya, kalian kalau tatap muka kuliah itu sering loh, anak-anak kampus itu juga sering mengalami masalah seperti itu. Kalau kampus kan juga organisasi ya, organisasi. Jadi kita nggak usah ngambil contoh di perusahaan, contoh aja di kampus, di lingkungan kampus. Sering banget terjadi konflik. Misalkan antar UKM A sama UKM B, antara UKM ini sama UKM ini, apalagi dalam konteksnya, walaupun TLU itu sekarang sudah kumpul, tapi rasa antar university masih ada gitu. Kalau kita kan gabungan dari beberapa institusi dulunya, itu yang masih ada, itu yang melekat dari alumni kita. Makanya yang dari alumni itu misalkan di UKM gitu ya, dia dulunya dari Institut ITT, ini dari IMT. Nah ujung-ujungnya rasa itu yang masih ada, itulah budaya. Jadi mereka itu menurunkan baik buruk atau bagus gitu ya, itu akan terus ada gitu. Makanya tinggal setiap individu memilah mana yang memang menjadi patokan mereka. Jadi kalau mereka mengambil yang salah, pastinya ya tentunya akan menjadi konflik tersendiri. Gitu Terry. Oke deh Ibu, makasih ya Bu. Sama-sama. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak nih ke Ibu? Kira-kira. Aku dong. Oke deh, Firna boleh. Jadi Ibu, aku mau nanya tuh, menurut Ibu ada nggak sih situasi tertentu yang bisa menyebabkan konflik antar budaya itu menjadi sesuatu yang serius? Oke. Apa tadi? Hal yang memicunya apa? Hal yang memicunya tuh bisa apa aja Bu, tapi karena ada konflik antar budaya itu menjadi sesuatu yang serius, lebih kayak susah dalam menyelesaikannya gitu. Oke. Itu banyak banget ya, Fir. Jadi kalau saya cerita konflik antar budaya ya, itu tuh banyak banget. Karena apa? Bisa dari yang sederhana diatasi oleh istilahnya, kalau kita bilangnya apa ya, pemerintah daerah setempat itu ada ya, kayak misalkan seperti itu. Atau misalkan kalau kita terjadi misalkan di satu kampung, misalkan tetua adatnya gitu ya, atau misalkan cukup sama perwakilan RT gitu, itu ya kayak gitu. Banyak juga yang istilahnya kalau sudah berkaitan antar budaya itu sampai ke tingkat negara, itu banyak. Kenapa? Biasanya hal tersebut terjadi ketika ada pelaporan. Kan sebenarnya gini, budaya itu erat kaitannya dengan etika, gitu kan.
Etika, kenapa etika? Etika itu kan istilahnya aturan yang tidak tertulis tetapi mengikat. Jadi ketika itu salah, orang tahu itu salah. Tapi sebenarnya nggak ada tulisan bahwa kamu kalau misalkan berpakaian seksi kamu dipenjara. Nggak ada kan ketentuan kayak gitu nggak ada ya. Nah, kalau misalkan di dalam hukum itu kan jelas ketika Anda mencuri A, maka berdasarkan pasal bla 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 Anda dipenjara, contoh kayak gitu. Nah, kalau etika, tapi kalau ada pelanggaran etika yang dirasa merugikan salah satu pihak, itu bisa dibawa ke ranah hukum, maka jadi pidana. Maka dari itu, kalau suatu masalah yang berkaitan sama konflik, itu sudah menjadi yang istilahnya tidak dapat ditangani, dan ada yang melaporkan karena ada kerugian yang dialami, itu bisa menjadi masalah pidana. Itulah yang nanti akan dibawa ke ranah hukum. Begitu Firna, makanya cakupannya itu kita lihat kalau memang di level yang paling bawah tidak bisa diselesaikan, pasti akan naik terus sampai kalau misalkan ada yang ngelaporin, itu kan jadi contoh aja kayak gini ya, saya kasih sederhana deh, biar kalian gampang memahaminya. Kayak sekarang nih kasusnya Dodot nih, Dodi Sederajat, mungkin semua pada tahu ya kan. Sebenarnya kan simpel, itu kan masalah masing-masing individu aja gitu kan, ibaratnya. Makanya kalau misalkan saya nggak memihak salah satu ya, kita lihat aja. Kalau misalkan itu masalahnya sudah clear nih, ibaratnya bisa dibicarakan secara damai, mediasi. Walaupun misalkan antara dua belah pihak nggak ada yang mau, ada pihak yang menetralisir tapi bisa dimediasi, itu sudah cukup kan? Nah sekarang kalau kita lihat ini nggak cukup ngelaporin ini nggak cukup ngelaporin ini, terus saja sampai tingkat yang tinggi sampai se-Indonesia viralnya, bahkan luar negeri, negara yang ada di luar yang misalkan warga negara yang jadi kesel juga. Jadinya kan masalahnya besar. Nah contoh budaya juga sama seperti itu. Jadi kalau konflik itu di level paling bawah nggak bisa dihandle oleh yang menetral atau misalkan pihak-pihak yang berkepentingan, nanti akan terus lanjut sampai pada akhirnya masalah itu besar dan kemudian ada yang merasa dirugikan, ada yang melaporkan. Nah itu kemudian dibawalah ke pengadilan. Gitu Firna. Oh gitu. Jadi konflik antar budaya itu sangat berhubungan sama ini ya Bu, etika gitu ya. Etika banget. Kenapa? Karena kan budaya itu segala sesuatu hal yang kita lakukan secara terus-menerus gitu ya. Itu ibaratnya kita berpandangan bahwa ketika ini ada perbuatan yang salah, ini ada perbuatan yang baik. Itu kan konsep etika itu ada di situ. Maka ketika kalian di sini ada budaya timur, kemudian ada budaya barat gitu ya. Orang budaya barat masuk ke Indonesia, pasti akan dilihat berbagai macam sudut pandang yang berbeda dari sisi apa? Etika. Makanya sangat-sangat erat sekali kaitannya, ya. Iya Bu. Bu, saya dong mau nanya Bu. Oke, Destira. Nah, kan saya mau nanya tadi Firna udah minum aqua belum? Udah. Bukan email. Kok jadi salah ya? Salah kelompok nanti lagi ya. Oke. Oke Bu, kan tadi Destira. Bu bahas kasus yang lagi tren kan, yang sekarang yang Pak Dodi itu. Nah, menurut Ibu siapa sih yang harusnya mengalah kalau antara dua pihak tersebut saling terlibat konflik itu Bu? Kayak kita sangkut pautkan dengan konflik antar budaya. Siapa sih Bu? Berat ya sekarang jadi kasusnya Odot di Garut. Iya Bu, pusing. Pusing ya. Oke. Sebenarnya gini. Kalau ada dua pihak yang sedang berkonflik, lalu siapa sih sebenarnya yang harus menetralisir atau siapa yang harus mengalah dan sebagainya, begitu ya Destira ya. Nah sekarang kita ngelihat nih, kalau misalkan contoh, kalau ada yang berkonflik, pasti mereka akan merasa mereka yang benar, benar nggak? Coba aja contoh aja kalian sama adik deh, kalian berantem, pasti kalian ngerasa kalian yang benar kan? Adik kalian salah, adik kalian juga gitu ngerasanya adik kalian yang benar, kalian yang salah, sederhananya gitu ya. Nah sekarang kalau pihak yang sedang berkonflik, pasti mereka merasa mereka benar. Coba si Odot, kenapa dia pede? Odot lagi, Pak Dodi. Nanti kalau di ini jadi kemana-mana ya ngomongnya salah ya. Pak Dodi itu kan kalau misalkan kenapa sih dia selalu ngelaporin ini? Karena dia ngerasa dia benar. Kenapa dia ngerasa dia benar? Pihak-pihak yang ada di dalam lingkarannya menganggap dia benar. Nah, pembenaran inilah yang kemudian membuat konflik itu semakin runcing. Coba kalau kita lihat konflik antar budaya. Contoh ya, kayak misalkan kalau di lingkungan kampus yang sering terjadi itu misalkan konflik antar UKM
UKM, misalkan UKM daerah gitu ya, ada UKM Bali, kemudian ada UKM Unsu Sumatera Utara misalkan seperti itu. Nah, kemudian ketika ada satu pihak yang sedang berkonflik, istilahnya antar individu, ini kan sudah masuk ke antar budaya. Kenapa? Misalkan mereka senggol-senggolan masalah budaya gitu ya. Itu hal yang kalau di Indonesia ya, senggol-senggolan yang berkaitan dengan budaya, ya itu sangat-sangat sensitif. Ya, agama, budaya, ya suku, itu istilahnya semua hal itu adalah hal-hal yang sangat sensitif kalau di Indonesia. Sehingga kalau kalian main olok-olokan, ya atau misalkan main ejek-ejekan, jangan menyinggung hal yang berkaitan tentang hal tersebut tadi, ya budaya, agama, terus kemudian suku. Jangan menyinggung hal tersebut, kecuali memang dari pihak teman kita yang mengajak pembicaraan tentang hal itu, nggak jadi masalah karena mereka yang memulai. Ya, tapi kalau kita berkaitan dengan itu pastilah seperti itu. Sekarang kita kembali lagi, kalau misalkan ada dua pihak yang sedang terjadi konflik nih, terus siapa sih yang harus ngalah? Itu sebenarnya atas dasar istilahnya adalah kesadaran masing-masing. Kenapa? Karena kalau masing-masing tidak sadar ya percuma saja sebenarnya. Ya pasti akan ada pembenaran ini atas dugaan ini, pembenaran ini atas dugaan itu tuh akan selalu dan terus terjadi, sehingga apa, konflik jadi makin besar dan makin besar. Apakah bisa Bu pihak lain menetralisir? Bisa, tapi sepanjang pihak yang berkonflik tidak meredam amarahnya, itu pasti akan terus terjadi. Ya, itu sering banget terjadi. Misalkan gini, kayak misalkan ya, contoh kayak misalkan tadi saya cerita misalkan kampung adat Bali yang ada di Lampung gitu ya, misalkan. Sudah berdamai nih, ada yang memediasi. Ya, pihak pemerintah sana, pihak pemerintah Lampung memediasi karena sudah mencakup, sudah istilahnya merugikan banyak pihak. Nah, tapi hal yang terjadi apa? Masih ada senggolan-senggolan kecil. Itu memicu konflik lagi. Makanya sekarang kalau di Indonesia kita lihat aja ya, kalau misalkan istilahnya walaupun konflik itu sudah selesai, tapi semenjak masih ada yang nyenggol-nyenggol dan sebenarnya dari dalam hati masing-masing yang merasa berkonflik itu belum clear ya bagi mereka, atau istilahnya belum memaafkan, pasti akan cepat marah lagi, naik lagi, konflik lagi. Gitu. Makanya kalau misalkan untuk meredam konflik, paling tidak walaupun ada pihak yang menetralkan, dan itu memang perlu ya, pihak yang memediasi itu emang perlu. Kenapa? Karena masing-masing ini sudah memiliki perspektif masing-masing, mereka benar yang berkonflik ini, maka harus ada pihak lain yang memediasi. Nah, kalau misalkan sudah ada yang memediasi, maka tinggal menunggu kesadaran dari masing-masing pihak. Maka kalau kalian lihat, kembali lagi ke cerita Pak Dodi tadi, karena si Pak Dodi itu tidak merasa dia salah dan merasa dia selalu benar, walaupun ada pihak lain banyak yang datang dan memediasi, hasilnya apa? Nihil. Tetap aja lagi ada karena kesadarannya belum sadar lah dia kalau itu adalah hal yang salah. Begitu Destira. Oh Ibu, jadi tergantung bagaimana kita cara menyikapi kita dan kesadaran dari diri kita sendiri ya Bu ya. Betul, terutama pihak yang berkonflik ya, khususnya pihak yang berkonflik. Oh iya ya Bu. Ibu, Fiona. jadi kira-kira alasan utama kenapa budaya bisa nyebabin suatu konflik itu apa sih Bu? Alasan utama kenapa budaya itu bisa nyebabin konflik, karena adanya perbedaan. Dasarnya itu, karena ada perbedaan. Tidak semua orang bisa menerima perbedaan. Sederhana sih ya, tidak semua orang bisa menerima perbedaan. Kenapa? Karena itu adalah budaya, itu kebiasaan kan. Kebiasaan. Jadi karena kita melakukan kebiasaan itu terus-menerus, sehingga kalau kita ngerasa ada yang berbeda sedikit, kita nggak bisa terima. Kadang seperti itu. Contoh ya, saya kasih contoh sederhana gini. Kebiasaan misalkan orang Jawa gitu, sukanya makanan yang manis. Datang misalkan di Jawa Tengah atau istilahnya Jogja itu kan sukanya yang manis ya. Datang kemudian ke Sunda itu sukanya yang pedes dan asin, agak asin sedikit gitu. Nah, itu kan kadang dia nggak bisa nerima gitu. Lama-kelamaan jadi emosi, lama-kelamaan bisa menyangkut pautkan omongan-omongan. Maka kalau kalian lihat kemarin postingan Pak RK, Pak Ridwan Kamil, yang dia berkunjung ke
Yogyakarta, terus kemudian dia menceritakan Tanah Babat Jawa gitu ya istilahnya, itu yang membuat antara budaya Jawa dengan budaya Sunda itu ada flag. Kenapa bisa seperti itu? Sederhananya gini, coba deh kalian kalau misalkan ada yang orang Bandung nggak di sini? Kalian ada yang Bandung? Gak ada ya, luar semua. Oke, nanti kalau Tapi kalian yang Jawa Barat saya, Bu. Oh, Jawa Barat ada ya, Destira? Destira Ada. Jawa Barat ya, oke. Iya. Destira Jawa Barat. Nah, sekarang Destira, kalau kamu dari Jawa Barat. Jawa Baratnya di mana, Destira? Di Sukabumi, Bu. Sukabumi, oke. Destira, kalau kamu ke daerah, kalau kamu di apa namanya di Sukabumi pasti bilangnya adalah Sunda. Nggak ada yang bilang Jawa. Padahal kita Jawa Barat, ya kan? Sekarang kalau kita main aja ke Semarang, kita bilang, oh aku mau ke Jawa. Lah kamu juga ada di Jawa kok, Jawa Barat gitu. Sederhananya gitu ya kan. Nah itu istilahnya sederhananya tuh dimulai itu kan karena konsepnya perbedaan. Jadi dari dulu sekali efeknya perang itu ya menurun. Sekarang maka ada klasifikasi Sunda, ada klasifikasi Jawa. Padahal kita semua di tanah Jawa gitu kan ya. Makanya Pak Iya, RK bener itu banget. makanya kemarin Pak RK itu sempat yang dia posting, ini ada jalan ini namanya di Yogyakarta. Nah dia ingin bagaimana sih orang Sunda itu supaya tidak menggapkan antara Sunda dan Jawa. Padahal apa, kita sama-sama Jawa. Sama Jawa. Iya, sama-sama Jawa. Nah, kembali lagi ke yang tadi bahwa kenapa sih, hal apa sih yang bisa memicu sebenarnya konflik itu dari budaya? Ya itu tadi, gesekan, perbedaan sebenarnya. Kenapa? Karena budaya itu segala sesuatu yang sudah turun-temurun gitu. Jadi bukan turun-temurun saja, yang kebiasaan yang kita lakukan lah sehari-hari. Ibaratnya kalau ada perbedaan sedikit, itu akan menimbulkan suatu gap atau gesekan. Itulah asal muasal konflik tersebut, Fiona. Jadi dari sanalah munculnya. Gitu. Oh, berarti secara nggak langsung itu pengklasifikasian ini bikin adanya konflik di antara dua individu atau bahkan kelompok gitu. Iya, jadi kayak ibaratnya kayak kita ngerasa bahwa kita kebiasaan kita seperti ini, kesadaran kita seperti ini, maka ini yang harus kita lakukan. Maka kalau itu berbeda, itu salah. Nah, ibaratnya gitu. Jadi itulah dasar-dasar sederhana konflik itu kan kayak gitu sebenarnya. Nanti udah salah atau merasa kayak tersindir atau tersinggung atas ucapan atau apa, karena kan kita berada di ranah sensitif ya. Jadi itu dasar-dasar konflik itu sebenarnya gitu, mulai dari perbedaan. Oke Bu, makasih. Sama-sama. Ibu, aku tiba-tiba Apa? kepikiran deh Bu, gimana sih cara penyelesaian suatu konflik yang makin lama itu makin berat dan malah nggak selesai gitu. Dan kalau konflik itu semakin berat kan makin susah untuk itu ya Bu, menurut kemampuan orang gitu. Itu Oke. apakah menghindar itu baik atau gimana Bu? Nah gitu. Kayak kemarin kita belajar di Mankom ya, ada beberapa cara misalkan untuk menghindari suatu konflik gitu ya. Atau misalkan di beberapa mata kuliah itu kan sudah belajar konflik tuh, kalian udah sering lah berhadapan dengan konflik. Cuma di sini tuh kalian spesifikasinya itu konflik antar budaya. Ya, sederhananya gitu. Menghindari konflik itu bisa banyak sekali caranya. Ya, atau misalkan kita kalau mau menyelesaikan itu ada banyak sekali. Ada yang mengalah, ada yang menghindar, ada yang perlu dimediasi, dan sebagainya. Itu semua berbagai macam cara. Nah sekarang bagaimana sih kalau misalkan konflik itu sudah menemukan titik puncak, di mana yang istilahnya masalah itu sudah semakin besar. Inilah yang saya katakan dari tadi, bahwa perlulah pihak ketiga. Ya, pihak ketiga di sini kalau sudah ada yang melaporkan, itu akan kita bisa bawa ke ranah hukum. Kalau kita sudah bawa ke ranah hukum, yang bergerak pasti aparatur pemerintah. Jadi seperti kita mulai dari polisi, kepolisian. Ya, itu pasti akan membantu kita dalam proses ini gitu. Jadi ibaratnya itulah hal-hal yang mungkin bisa dilakukan kalau misalkan konflik itu sudah semakin pelik. Saya kasih contoh misalkan gini ya. Kayak misalkan kita kan kayak gini aja deh. Kalau kita ngelihat sekarang kayak tragedi WTC yang terjadi di Amerika dulu, masih ingat nggak kalian? Itu kan istilahnya langsung membuat ada sudut pandang teroris pada suatu agama, ya nggak? Padahal bukan seperti itu konsepnya.
itu hanya terjadi pada beberapa pihak yang memang sengaja melakukan istilahnya mengganggu perdamaian dunia. Maka sampai sekarang itu kan ibaratnya Amerika masih menaruh dendam gitu kan ya. Itu kan sebenarnya juga antar budaya yang berbeda gitu ya. Kenapa? Karena kalian masih ingat ya, karakteristik atau bagian-bagian dari budaya itu kan ada banyak, ada bahasa, agama, adat istiadat ya, terus kemudian dan sebagainya itu banyak banget. Nah, kalau ada salah satu faktor ini atau salah satu karakteristik ini ada perbedaan dan sebagainya atau ada gap, itu kan akan menimbulkan konflik tersendiri gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang Amerika tadi, ketika Amerika kemudian ada istilahnya modal atau ada yang membom gitu ya, kemudian dia berpandangan pada salah satu suku, terus kemudian sampai saat ini itu kan masih terjadi kayak gap tersebut ya. Jadi kalau misalkan ada aja sedikit pemantik, itu akan jadi meledak gitu, sederhananya seperti itu. Nah, siapakah yang menetralkan? Yang menetralkan pasti pihak luar. Kita lihat ada organisasi PBB, maka pasti pihak-pihak di luar dari negara tersebut yang misalkan berkoalisi supaya apa, terciptalah perdamaian. Ya, itu tadi contoh besarnya. Itu kalau udah konfliknya sudah antar negara dengan budaya yang berbeda. Kalau kita lihat, kalau misalkan di Indonesia sendiri itu pasti diselesaikan dan dibawa ke ranah hukum. Jadi kembali lagi pasti kepada tadi, ketika suatu budaya itu sudah terjadi konflik dan tidak bisa ditangani, itu akan kemudian dibawalah ke ranah hukum. Dan apabila kalau ada yang istilahnya, apalagi kalau sampai ada yang melaporkan ya, kalau sampai ada yang melaporkan itu berarti sudah tindakan itu merugikan di salah satu pihak. Ya, ketika sudah merugikan, maka itulah sudah bisa dipidanakan. Nah, itu pasti penyelesaiannya sudah antar polisi kemudian dibawa ke pengadilan. Begitu, Esra. Jadi pihak ketiga itu penting ya, Bu? Penting untuk memediasi, karena kembali lagi masing-masing pihak yang berkonflik pasti merasa bahwa mereka adalah yang paling benar. Jadi gitu. Jadi mereka pasti nggak akan selesai deh berdua itu, kecuali ada yang mengalah. Kalau ada yang mengalah pun kadang pihak yang benar itu banyak maunya. Kembali lagi kepada dia. cerita itu lagi ya. Itu lagi. Tapi contoh apa namanya, contoh yang paling gampang kita bisa nyontohin kayak gitu. Oke, Ezra. Oke, Ibu. Siap. Udah pada nanya semua kayaknya ya. Sudah, Ter. Mau nanya lagi, Ter? Aduh. Dari tadi udah ngobrol-ngobrol, seru banget nih kan diskusi kita tadi. Makasih juga nih Bu Ita yang udah nyempetin waktunya pagi-pagi buat kita tanya-tanya. Tapi sayang banget sih waktunya karena terbatas ya, jadi harus Oke, buat teman-teman juga makasih ya udah hadir di sini. Destira, Firna, Sheryl, Ezra, Fiona. Oke. Terus buat teman-teman semua tetap pantengin Ngobas kita. Karena kita bakal terus bikin konten-konten diskusi kayak gini lagi. Jangan lupa juga komen, like, and subscribe.